Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube terkini, yaitu channel YouTube Programmer Tersesat bersama saya Nandosan dan partner saya Januari sedang sibuk membuat bisnis boba-boba lucu ya, dan sedang pulang kampung ke Yerusalem ya dia. Nggak bercanda. Nah, kali ini kontennya akan berbicara apa sih? Ya, kita akan membahas tentang PHP dan MySQL dengan subtopiknya yaitu belajar CRUD sederhana by programmer tersesat ya. CRUD itu apa sih? Jadi kita misalnya punya tabel, terus kita misalnya mau nambahin data, mau edit, mau nampilkan, mau delete. Nah, itu CRUD tuh, create, read, update, delete seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih membuat konten seperti ini gitu? Alasannya simpel, ada yang request di DM Instagram programmer tersesat. Jadi kayaknya, bukan kayaknya ya, jadi ada, kita sebutlah Mister X, dia bilang gini di DM, bang tolong dong, saya kan ada tugas akhir nih buat eh, tabel seperti ini, gimana bang pakai PHP MySQL kayak gitu. Oh ya udah, emang buat kapan gitu, ya buat akhir bulan bang. Ya udah ya, tapi ya kasih waktu lah ya, biar gua ngulik-ngulik dulu gitu. Oke oke, nah jadi deh seperti ini gitu. Oke oke. Nah, kemudian persiapannya apa aja sih yang harus kita persiapkan gitu? Untuk persiapannya, pertama kalian harus download software bernama XMPP gitu ya. Gimana sih cara installnya? Ya kalian cari sendiri. Ada kok banyak tutorialnya seperti itu ya. Kemudian kalian harus udah ada basic PHP fundamental. Jadi jangan nol-nol banget untuk mempelajari. Untuk belajar untuk di konten ini ya kalian harus ada basic PHP-nya lah. Kayak misalnya bagaimana membuat variabel, melakukan looping, melakukan conditional gitu, kayak if else-nya seperti itu di PHP gitu. Lalu kemudian ada MySQL. Di sini kalian harus ada basic MySQL ya. Gimana caranya bikin query untuk menampilkan data, update data. Ya, kalian cari di konten lainnya, bukan di konten ini gitu. Banyak kok di programmer zaman now ada kayaknya ya. Seperti itu. Nah, satu lagi apa nih? Persiapkan juga kode editornya gitu. Apa aja terserah kalian. Kalian mau pakai Visual Code, mau pakai PHP Storm, mau pakai Notepad++, boleh kok, asal kalian bisa handle sendiri errornya ya. Seperti itu. Dan kalau misalnya nanti project ini selesai, kayak sayanya kayaknya saya akan coba upload di GitHub programmer tersesat gitu sih. Kalau sempet, enggak bercanda-bercanda ya. Pasti disempatkan ya. Yang penting ini jalan dulu gitu ya. Terus kita mau ngapain nih? Pertama nih, step pertamanya. Nah, sebelum kita mulai ngoding, ya kalian kan pasti udah nggak sabar. Ayo bang, ngoding, ngoding. Aku ketagihan. Tenang, kita harus ada gambaran dasarnya dulu gitu. Kita mau buat apa sih? Jadi nanti kita akan ngebuat form dan table gitu halaman website ini, ya kan? Kemudian nanti eh, akan terkoneksi ke MySQL atau DB yang akan kita buat gitu ya. Seperti itulah nanti formnya, request gitu, nanti ya request, nanti responnya kalau berhasil datanya ditambah atau terupdate seperti itu gitu ya. Ya kira-kira sesimpel itu ya, tapi ternyata tidak simpel. Canda ya. Oke, terus kita mau ngapain nih tahap-tahap pertamanya? Nah, pertama kita akan buat DB-nya dulu dan buat tabelnya dulu seperti itu ya. Oke, kita langsung saja. Nah, pastikan kalian udah install XMPP dan kalian, bentar ya, saya stop dulu. Dan kalian kalau misalnya udah berhasil install, akan seperti ini nih, akan keluar seperti ini. Nanti kalian klik XMPP coba. Nah, kayak gini, pasti klik akan muncul seperti ini gitu. Udah, kalau berhasil nih ya tinggal di start aja Apache-nya untuk menjalankan si websitenya gitu, sama start gitu.
Kita buat DB dan tabelnya dulu ya tadi ya. Sip. Kita langsung aja ke column-nya, ke browser, sorry. Ke browser, kita ketik 127.0.0.1 gitu ya. Ini aja dulu, berhasil nggak? Tidak berhasil. Call host deh. Tidak berhasil. Ya sudahlah ya. Langsung aja gini deh, 127. Ikutin link ini ya. Sip, jalan. Jalan nih guys. Nah, pertama-tama kan kita tadi membuat DB-nya dulu ya, database. Tinggal klik databases ini. Serah. Saya namakan misalnya ini underscore database. Seperti itu. Kita create. Jadi, habis itu kita langsung diarahkan untuk ngebuat table seperti ini. Misalnya kita tambahkan nama tabelnya user. Gitu ya. Kolom ya ikutin aja dulu, ini defaultnya ya. Go. Nah, fieldnya apa aja sih? Nah, pertama kita buat field pertama ID, nama, dan password seperti itu. Ya, sesederhana itu aja dulu ya. Tipe datanya ini integer, kemudian, nah di bagian sini nih penting nih, kita akan buat ID-nya sebagai primary key gitu. Primary key itu apa? Ya, kalian cari sendiri ya. Nah, kita go. Nah, jangan lupa contreng nih ya, contreng. Klik ini ini bukan ini ya, bukan AI punyanya Elon Musk, bukan ya. Ini auto increment ya. Jadi dengan dicentang ini otomatis akan dibuatkan datanya ditambah secara otomatis untuk penambahan. Gimana ya bahasanya ya? Ya gitulah, otomatis bertambah datanya gitulah. Increment gitu. Jadi sendiri ya. Saya bingung bahasanya gimana. Nah, kita buat tipe data untuk namanya varchar. Ya, kita kasih aja 25 ya. Begitu juga dan password. Terserah ya, mau berapa. Saya sih biar simpel aja dulu seperti ini gitu. Oke. Kalau misalnya ada yang salah, boleh kalian kasih komentar di kolom YouTube Programmer Tersesat nanti ya. Bang, ini kayaknya sesat deh. Waduh, nggak apa-apa. Kita perbaiki ya. Saya tidak sempurna juga ya. Kalau udah kita save ya. Sip. Yap, kita sudah ada table user dengan field ID, nama, dan password. Seperti itu. Oke, kemudian apa lagi nih? Bukan. Mana PPT-nya? Oke. Lalu, nah, kemudian kita buat koneksi DB. Ini kayaknya ada yang kurang deh. Harusnya kita siapin contoh projectnya terlebih dahulu ya, gitu. Gimana sih caranya? Gampang. Keluar dulu PPT-nya. Kita masuk ke program C. Nah, kalau kalian berhasil install XAMPP, nanti akan ada folder yang di-create di C bernama XAMPP. Kalian klik aja 2 kali, kalian menuju htdocs. Voila. Kalian langsung buat new project aja ya. Misalnya project seru gitu namanya. Ya terserah kalian mau namanya apa ya. Nah, kemudian kalian buka kode editor kalian. Kalian buka, saya close dulu ini. Bukan. Mana close project? Hey. Exit aja deh. Ya udah. Sabar ya. Mesti di ada. Ya udah, kita arahin tadi project yang di htdocs yang kita buat bernama project seru. Tadi mana tuh? Nah, ini kan di exam htdocs. Project seru. Ora ono. Ntar dulu ya. Perasaan tadi gue udah buat project seru. Ah, ini. Maaf ya. Mata saya minus. Sip. Oke. Terus tadi apa tuh? Kita buat koneksi DB-nya. Sip. Oke. Pertama kita bikin file. Ya, PHP file bernama koneksi.
gitu kan. Yep, mantap. Kemudian kita buat dolar apa ya, koneksi sama dengan MySQL connect, ada nggak? Nah, di sini kita harus isi beberapa parameternya ya. Nah, pertama kita isi namanya, hostname-nya kita isi localhost, kemudian username-nya defaultnya itu root, passwordnya saya nggak ada. Ini menyesuaikan dengan kondisi lokal kalian masing-masing di environment kalian ya, di laptop atau desktop kalian gitu. Kalau ternyata settingannya beda, ya udah, jangan ikutin yang ini gitu. Nah, tapi yang akan sama itu mungkin ini akan berbeda antara hostname, username, dan passwordnya akan berbeda. Tapi nama DB-nya tadi kan kita udah sepakat menggunakan nama ini database. Bentar, saya cek dulu. Benar, oke. Sip ya, tap ya. Nih, kemudian nih, kita buat kondisi untuk ngecek bener nggak sih. Kalau misalnya salah koneksinya, kalau koneksinya salah, kita print out gitu. Ternyata koneksinya salah gitu. Ternyata koneksinya salah guys, salah loh, gitu kan. Oke, kita coba dulu berhasil apa enggaknya ya. Koneksi apa nama projectnya, project seru. Berarti 127 apa yang bisa kita bahas di sini. Tidak ada apa-apa. Tadi kan project underscore seru ya. Sip. Aman ya. Dia tidak tercetak apapun di sini gitu. Oke. Mantap kan? Mantap kan? Sip. Lalu apa lagi nih? Ini kan kalau misalnya kalau dia benar tidak tercetak apapun. Gimana kalau salah? Kita salahin aja. Saya database-nya kita salahin namanya 1. Apakah akan salah? Yap. Ternyata salah kan? Unknown database. Nah, harusnya kan namanya ini database. Karena kita salah yang jadi 1, keluarlah error seperti ini gitu. Ternyata koneksinya salah gitu. Mantap kan? Oke. Lanjut. Sip. Benar ya? Oke. Kembali ke PPT. Kita udah buat koneksi nih. Apalagi dong? Nah, kita akan buat list data atau table data pada website. Ya, jadi kita akan buat table. Tapi sebelum kita buat table, kita isi dulu tabelnya dengan data yang ada di phpMyAdmin tadi tuh. Kita isi data dulu. Nah, ini nih. Kita kan dari table user nih. Nah, caranya gimana? Ketik ini, insert. Oke. Untuk yang ID, nggak usah kita isi. Karena dia akan otomatis terisi sendiri berkat tadi kita centang auto incrementnya gitu. Nah, nama misalnya Wawan, passwordnya 1234, Mimin, data kedua Mimin 2334 gitu ya. Kita go, boom, insert ya, berhasil nih ke insert. Cara ngeceknya gimana? Gampang, klik aja. Yap, kita udah ada 2 data, Wawan dan Mimin dengan passwordnya masing-masing seperti itu. Kemudian kita bikin file baru untuk menampilkannya seperti ini. New file, php file. Namain apa ya? Show data. Ini ya. Oke, pertama kita, nah, untuk menampilkan data yang ada di sini, kita harus panggil koneksi yang sudah kita buat di sini. Pertama ya. Caranya gimana? Include koneksi panggil. Nah, di sini kita udah memanggil si file koneksinya gitu.
Kemudian kita melakukan query. Nah, di sini kita akan melakukan query database-nya. MySQLi query. Sip. Oke. Kita titik koma dulu. Nah, kita panggil variabel connect. Mana dia tadi? Apa saja ya? Koneksi. Ini nggak apa-apa ya merah ya. Emang karena tidak di-identified di file show data, tapi kan kita udah include-kan ke dalam koneksi, nggak apa-apa. Kemudian kita select bintang from tabelnya apa tadi? User. Sip ya. Kita udah buat query-nya, kemudian kita akan collect datanya berdasarkan dari query yang kita buat. Misalnya all data apa ya? Result. Ini aja ya. Result, baru kita panggil MySQL fetch all. Kalau nggak salah ya teman-teman ya, try the best aja ya. Nah, kita taruh query yang tadi, set. Nah, di sini kita panggil konstanta yang bernama MySQLi ASOC. Ini apa bang? Ini apa? Tenang, permainan akan dimulai habis ini ya, sabar. Nah, di sini kita akan mengkolek data yang sudah diselect ya. Caranya gimana bang? Pengen tahu? Emang bisa bang? Bisa. Nah, kita print out lagi dengan cara seperti ini, karena kita akan bentuknya array. Print r, masukin resultnya. Serius bang? Iya, percaya aja sama gue. Sabar ya. Nah, bentar ya, kita balik dulu, kita refresh ya. Nah, ini kan kita cuma ada koneksi.php doang nih tadi. Untuk nampilin yang si show data, ya udah kita refresh aja. Nah, keluar kan? Yap, kita lihat nih, tampil nggak nih? Gue juga deg-degan sih. Sip, ada ya. Ada Ray dan nama Wawan. Nah, ini artinya datanya emang ada nih, gitu. Ada Ray lagi yang namanya si Mimin dan password sama ya. Nggak percaya nih, tinggal dibuktiin aja gitu ya. Mantap kan? Makin lama makin pinter nih kalian nih. Oke, dah, kita udah select datanya, kemudian lanjut ke hatimu. Wah, oke, enggak, canda ya. Kita ketik HTML. Nah, kita pilih HTML ini. Cara ngeluarinnya gimana? Control space aja. Nggak tahu ya yang lainnya, ini PHP Storm nih ya. Mungkin akan editannya berbeda-beda nih. Iya, oke. Nah, kita buat judulnya dulu dong. Nih, sebenarnya nggak boleh pakai tag center ya. Kita tampilin dulu judulnya, misalnya center. Wah, beneran udah nggak boleh kan? Tampil data user seperti itu, gitu ya. Data user, detailnya kita ganti aja. Ini jangan ditiru ya sebenarnya, tapi karena saya lupa CSS-nya seperti apa, sudahlah maafkan ya. Kita buat kita buat jadi H2 deh, masukin ke sini judulnya, sip. Udah, kemudian nah di sini kita buat tabel, sip, dengan border ada 1 ya. Nah, tabel apa bang? Kalian bisa lihat nanti di Programmer Tersesat channel di YouTube, ada namanya itu fundamental dasar HTML. Belajar di situ apa tuh tag-tag HTML-nya gitu. Oke. Lanjut. Nah, di tabel ini kita buat header tabelnya dulu ya. Kita ketik tr, kita ketik td. Buat kolomnya ada apa aja sih tadi? Nama, ada nama, ada password gitu ya. Dan nama, enggak.
Jangan TH, sorry, ini TH. Kan kita mau buat header. Wih, keren. Otomatis. Nama, password. Seperti itu. Udah. Kemudian kita buat TR lagi. Nah, baru kita isi TD. Berarti kan ini akan menampilkan isi nama dan password masing-masing usernya kan, yang tadi kan. Nah, gimana caranya nih? Kita looping. Apa itu looping, Bang? Cari sendiri. Mantap ya. Udah pinter kan? Caranya gimana, Bang? For each. Kita akan looping dengan menggunakan for each ya. Kayak caranya gimana gini. Santai, pelan-pelan saja. Kayak lagu kotak. Nah, kita loopingnya gini. Nah, di atas TR yang ini, nah kita kunci nih ya. Pakai PHP semua. Ya, kita giniin for each. Sip. Dah, kita buka kurung kerawal. Kurung kerawal bukanya di sini. Dan tutupnya di PHP bawah sini. Di line 34 ya. Sip. Ini apa terus, Bang? Kita isi, tenang. Nah, tadi kan kita udah punya variable result nih. Ini bisa dipanggil lagi. Gini. Results. S sebagai apa? Dolar. Salah dong, result. Gitu. Udah. Terus nampilnya gimana, Bang? Nah, kita pakai ini. Nanti kita taruh ke dalam sini gitu. Tapi jangan lupa di print out-nya pakai PHP lagi gitu ya. Ini PHP gitu. Kemudian kita echo untuk menampilkan datanya. Nah, kita panggil $result. Result ya, yang nggak pakai S gitu. Nah, kemudian baru kita panggil nama fieldnya dengan cara pakai kurung siku buka, siku tutup gini. Nama. Gitu. Berikut itu berlaku juga untuk yang umur. Mantap. Mantap kan? Kan kaleng-kaleng kan? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita harus ini nih, berhasil nggak? Kita ngecek nih. Kalau nggak berhasil nanti saya dihujat. Jangan ya. Saya juga belajar kok. Kita refresh nih. Oh, umur. Astagfirullah. Password, Pak. Maaf ya. Maaf, kenapa umur? Saya tahu saya tua. Maaf ya. Wawan nih keluarnya ya. Taruh lagi. Sip. Keluar ya. Mantap ya. Waduh, Bang. Pinggir banget nih, tenang. Jangan takut. Kita center aja kali ya. Iya, kenapa gua nggak center aja semuanya, coba ya. Pasti akan dimarahin semua web designer ternama ini kalau gue dilaporin pakai center tiba-tiba. Ya udah gini aja. Nah, kita besarin ya. Sama ya, Wawan passwordnya 1234, Mimin passwordnya 233. 2334. Loh. Nah, sama ya. Oke, mantap. Oke guys, tadi kita udah berhasil ngebuat menampilkan data gitu yang berasal dari DB kita atau dari tabel kita gitu ya, lebih detailnya seperti itu. Kemudian kita nih udah buat nih menampilkan datanya. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi? Ya bukan tidur ya. Lanjut ya. Masih kuat kan? Kalian luar biasa dan kita lanjut. Kita akan add atau menambahkan data di website. Nah, di sini kita akan membuat formnya gitu. Caranya gimana sih, Bang? Tenang, saya akan kasih tahu. Oke? Lanjut aja kita ke codingannya, ke text editor kita. Keluar dulu. Kita langsung ke sini. Kita buat new file, tambah data kali ya. Tambah data .php. Oke, sebelum itu di show data kita buat coba kita br dulu.
Kita buat ahref ke tambah data.php ya, gitu. Tambah data gitu. Jadi nanti kita klik link ini, nanti akan ke arah form ini gitu. Mantap kan? Kemudian apalagi yang perlu siapkan? Enggak. Nah, langsung ke bentar, kita BR lagi. Biar ada ininya. Bentar ya, kita tes dulu ya. Tampilannya udah memikat. Nah, oke ya. Diminta kita klik nih. Nah, masih kosong dong. Kalian berharap apa? Balik lagi ya. Nah, udah tambah data, kemudian kita buat HTML-nya. Gitu. Control space 5 seperti itu. Nah, habis itu kita buat apa nih? Center lagi kali ya. Maaf nih ya. Web designer pasti akan marahin saya. Kita buat label nama, kita buat br, ini untuk bikin line baru gitu. Nah, kita ketikkan input titik 2 teks, ada nggak teks app. Nah, teks terus ID-nya aja nih. Kita sorry, kayaknya ada salah deh, bikin formnya dulu kalau nggak salah. Astaga, Fernando. Action dan method. Nah, untuk add data ini kita akan menggunakan metode post ya. Nah, habis itu action. Nah, action ini datanya ini akan diproses kemana? Nanti kita akan buat file bernama proses add.php gitu. Oke, baru di form ini kita buat si labelnya gitu. Nah, nama gitu ya. Input. Wait. Terlalu canggih nih. PHP Stombah. Teks tadi ada tadi teks. Input teks, kita name-nya. Nah, yang berguna nih namanya nih. Kalian nggak boleh salah isi ya. ID nggak, kita sampaikan dulu lah ya. Name-nya nama. Harus sama ya. Kita ikutin sama dengan yang ada di field database yang kita buat di table user ya. Nama, jangan lupa di BR. Dua kali gitu ya. Sekali aja kali. Nah, di copy lagi aja. Wah, canggihan nih. Password. Nah, gitu kan. Password, kita buat password. Ini password. Seperti itu. Value-nya ya. Kayaknya nggak perlu, belum ada perlu value. Nggak usah, ini dulu kali ya. Kemudian yang terakhir button. Button submit. Nah, gini aja. Type submit, add data gitu. Mantap kan? Nah, bentar ya, kita lihat dulu tampilannya. Form standar gimana. Tambah data, set, oke. Ada nama, ada password, kurang nih. Tambahin BR dulu lagi. Sip, ada nama, ada password. Kita add data gitu ya. Kemudian, nah, data yang ada di tambah data ini akan kita kirim melalui metode post dengan proses _add data gitu. Nah, di add data ini yang baru kita buat dulu filenya. Proses add new file.
proses, bener nggak sih? Ya benar, takutnya typo. Proses add, oke. Sip. Nah, biasakan kita panggil dulu koneksi datanya yang kita udah buat dengan cara include salah, jangan lupa kutip koneksi.php tuh. Gitu guys. Terus kemudian kita cek dulu, kita print R pakai seperti ini, $_post. Ya, saya ikutin dulu aja ya, ketik ini kemudian coba ya, apakah dapat. Nandosan password 989 ya, add, sip, dapat nih, dapat nama, dapat. Nah oke, gini, jadi dengan kita buat metode post gini, kita akan mengirimkan melalui metode post gitu kan, yang akan dikirimkan ke file ini gitu. Nah, kemudian ini variabel bawaan built-innya si PHP gitu, untuk ngecek apakah name yang kita lempar ini masuk nggak ke sini gitu. Dengan cara apa? Kita pakai $post ini gitu. Seperti itu. Berhasil nih. Oke, berhasil ya. Kemudian kita mau ngapain nih? Kita mau insert. Tahu kan gimana caranya? Caranya, bentar ya, kita ini dulu. Caranya gimana? Ya sama seperti kayak show data nih. Kita pakai ya nggak kayak bukan show data. Kita query dulu gitu. Kita ketik query lagi, MySQL query. Jangan lupa panggil variabel koneksi gitu kan. Nah baru kita query gitu. Insert into tabelnya apa? Tabelnya apa ya? User. Gampang lupa saya. Oke, insert into user. Wait. Insert into user. Oke. Kemudian diapain ini? Diapain bentar. Insert into user. Bentar saya into user, kemudian oke. Nah, kita panggil fieldnya yang tadi ya. Kita panggil nama dan password aja. Nama, password. Oke. Nama dan password. Kemudian habis itu kita panggil values-nya. Isi values-nya apa gitu ya. Seperti apa caranya? Nah, values. Oh, lupa gue. Pertama kan kita kan dapat $postnya nih. Udah ada nih kirimkan. Nah, kita define satu-satu. Caranya gimana? Nah, kita bikin variabel nama sama dengan $post dengan fieldnya nama gitu. Begitu juga untuk password. Sip, password sama password juga. Gitu. Oke, ini jangan lupa ada petiknya ya.
Oke, nama, kemudian sip, mantap. Mantap, mantap. Oke, lanjut. Jika udah, baru kita cek nih. Beneran gak nih? True, false. Bener nggak gitu ya? Tuh, bentar, boolean. Ya bener, di boolean. Berhasil nggak gitu kan? Nah, kita cek if jika query-nya ini benar gitu. Kalau misalnya ini benar, dia langsung true di sini gitu. Langsung aja kita buat header gitu, location. Ini nanti kayak Ahref tapi bawaan dari PHP gitu. Jadi kalau misalnya berhasil langsung diarahkan ke si show data itulah yang kita punya gitu. Gitu ya. Else echo. Gini ya, data gagal ditambahkan gitu. Sip. Show data underscore PHP. Oke, ini kita nggak apa-apa ya, merah karena kita tidak deklarasikan ya. Oke, kita balik dulu. Kita ulang lagi ya dari awal ya. Kita show data nih, ya kan? Kita tambah set, misalnya Nandosan. Dosan berapa nih? 7777 ya. Wah, saya tekan nih. Berhasil nggak ya? 3, 2, 1. Oke, berhasil ya. Oh, bener bang, berhasil. Cek dong di ininya, MySQL-nya. Nih, kita refresh. Nggak langsung otomatis. Bukan sihir. Mantap ya, berhasil ya. Goks, goks. Itulah keajaiban PHP teman-teman, berhasil. Oke, next. Nah, tadi kan kita udah ngebuat add atau nambah data kan. Nah, selanjutnya kita ngapain nih? Tidak mungkin kan beli cilok. Lalu bapak-bapak jok saya ya. Ya kita lanjut update data gitu kan. Jadi misalnya nih, kita balik lagi ke form. Misalnya nih, aduh, nama saya sebenarnya bukan Wawan gitu, tapi Wiwin gitu. Gimana nih cara update datanya gitu? Masa kita tambah data lagi? Masa kita klik ini kan nggak mungkin kan, itu kan sama aja nambah data kan gitu. Nah, saya kasih tahu tips dan triknya gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di bukan empat mata, enggak. Ya, kita ke kode editor ya. Sekarang kita coba melakukan proses update data ya. Per timi-timi kita show datanya dulu. Nah, kita tambahin link lagi di dalam sini gitu. Misalnya kita tambahin TD-nya deh. Gini. Kita tambahin TD atau bentar. Saya lupa ingat nih. Maklum dah ini. Dah lansia. TD-nya kita oke. Kita tambahkan TD. Nah, di sini kita buat Ahref lagi kayak dia ya. Terus bedanya apa, Bang? Tenang. Sabar, tarik napas. Aduh. Nah, kita buat file baru, misalnya namanya edit underscore data dot php. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan ini, kita ambil ID yang dipunyai masing-masing user yang tadi ya. Caranya gimana? Kita buat tanda tanya di sini, kita ambil ID-nya dengan cara seperti ini.
Ini artinya kita akan mengget ID user ya. Nah, kita echo, kita tampilin. Ini dulu kita tutup biar kalian nggak bingung. Kita echo. Lo echo $result apa niche apa niche ID ya gitu. Nah baru nih dia di data.php kita buat filenya dulu. Udah nggak ya? Nggak ada. New file, edit data. Sip. Oh, nggak usah. Sip. Oke. Nah kita coba deh cara memanggilnya gimana gitu. ID dapat nggak nih gitu kan. Kita buat gini $, karena itu get kan, kita mau get datanya, kita giniin get itu ID ya, kita print aja $ID nya gitu. Oke sip, semoga bener ya. Loh saya lupa nambahkan tulisan edit. Nah iya Thomas mas. Nah gitu kan, kita klik undefined ID. Oke, sorry, berarti harus ada koneksinya kayaknya nih, maaf ya. Include, tambahin dulu koneksi. Sip. Gitu kan nih, aduh saya juga ragu-ragu icuk ya. Bentar, $get ID. Oke. Sepertinya salah. Waduh. Bentar ya. Tambah data, ini data. Waduh. Mana di show data? Di data, oke, echo. Result ID, edit. Oke. Edit underscore data, benar. Bentar. Bentar ya Velas ya. Saya sedang memahami. Astagfirullahaladzim. Sorry guys. Lupa saya. ID sama dengan ininya Pak, lupa Pak. Jangan lupa sertakan kan. Kalian kalau nggak ada variabel ini sama aja bohong gitu. Pantas undefined. I'm so sorry guys. Bukan dikoneksi ya emang. Nah dapat ya. 1 sip. Makanan empuk karnivora nih kalau udah dapet kayak gini nih. Mantap nih. Lanjut, kita mau ngapain? Nah sekarang kita akan biasa mau ngambil datanya. Mana? Edit data, sip. Kita query lagi ya. Semoga kalian gak bosan-bosan untuk melakukan ini koneksi. Sip. Baru kita query lagi, select. Sama ya tadi ke ini ya. From user where ID sama dengan oke seperti itu $ID. Sip. Gitu kan, mantap. Nah sama aja kayak show data, select, oke, berdasarkan ID nya kan, kita kan mau dapetin ID yang dilempar tadi kan ke dalam ini gitu. Proses edit
Loh, hilang. Edit data. Sip. Nah, baru kita result. Result sama dengan MySQL. Kita fetch. Kita ambil datanya. Kita rampok. Waduh, bercanda. Maaf. Kita query. Jangan lupa tambahkan konstanta MySQL ASOC. Dapat nggak nih? Kita print R lagi aja. Nah, ya, namanya ini debug ya guys. Kalau kalian tidak yakin datanya atau keluar, kita nge-debug. Jadi artinya tuh kita ngetes datanya ada atau enggak gitu. Balik lagi, refresh aja. Sip, ada ya. Ada ID. Nah, ini ada array ke 0, isinya ini gitu. Artinya gitu guys. Ya, array ke 0 ini maksudnya si Wawan ya. Di array ke 0 ini jadi kayak array multidimensi gitu lah. Ngerti lah ya. Udah pintar-pintar kok. Nanti kalian belajar sendiri ya. Array multidimensi gitu. Nah, ada siapa nih? Ada ID, nama, Wawan, password. Nah, lanjut. Berhasil nih. Diapain lagi? Waduh. Tenang. Kita tutup dulu PHP-nya. Nah, sekarang kita mau nampilin data yang udah kita ambil dari database ke dalam form. Formnya kita nyontek aja di sini nih, di mana tambah data tadi. Bener nggak ya? Iya betul. Ya, kalau nggak salah bener dong. Gitu aja ya. Kok proses? Nah, gitu. Keren kan? Nah, nanti kita ganti dia proses edit. Nah, nama ini sama nih, tapi yang membedakan adalah kita harus menyertakan value. Gitu. Caranya gimana nih? Ada value tiba-tiba nih. Aduh, pusing. Tenang. Tenang. Sebelum itu kita panggil dulu ID-nya ya. Di atas ini. ID-nya buat apa bang? Tenang. Type-nya hidden. Nanti gue jelasin. Oke. Value-nya. Nah, tadi kan udah belajar tuh caranya gimana. Ayo. 3, 2, 1. Betul. Kita echo. Nah, agak beda nih. Kita echo. Namanya kita gantiin aja deh. Dan result aja kan cuma satu data ya. Echo result. Nah, tadi kan multidimensi ya. Tadi kan ada 0 gitu ya. Ya kan? Nah, kita ambil dulu baru kita masuk ke namanya gitu. Sertakan nama ID gitu. Bingung? Kita buka lagi deh. Kita buka lagi. Nah, masih ada nih ya, belum gua refresh. Nah, 0 ini biar kita masuk ke dalam array ini nih. Ke sini ya. Baru kita biar dapat ID-nya 0 baru panggil si nama field-nya gitu. Nama index array-nya ya. Nama kata kuncinya key-nya gitu ya. Kayak gini. Emang agak-agak emang, tapi emang begitulah ya, PHP lah ya. Nggak bisa dipungkiri. Nah, gitu. Baru nanti kalian dapat ID-nya gitu. Nggak percaya? Ya udah, kita coba aja. Nggak usah takut. Ya, salah tinggal minta maaf saya. Maaf ya. Ya hidup, Bro. Kadang benar, Pak. Waduh. Gitu. Password gitu kan. Nah, ini jangan add data, kita jadiin edit. Gitu. Ini kenapa hidden gitu? Kenapa yang lainnya teks tenang? Tenang ya. Ini tetap kita post metodenya, nanti post yang underscore itu akan dikirim ke proses edit gitu. Voila, dapat kan? Wawan dan 1 2 3 4. Ini belum gua komen cuy.
Nang ya. Oke. Nah, Wawan misalnya wawancara gitu kan. Astagfirullah. Wawancara. Misalnya 1, 2, 3, 35 gitu. 3, 4, 5 gitu. Edit kan. Nah, belum selesai. Nah, baru kita buat proses edit. Proses edit ini untuk memproses data yang kita udah taruh di form, kita akan update gitu. Mantap kan? Proses edit. Sip. Oke nggak nih? Oke. Aman ya? Aman ya? Proses edit udah. Kita ngapain lagi? Foya-foya aja dulu kali ya? Foya. Enggak dong. Nggak foya-foya. Nah, pertama kita jangan lupa include-kan dulu namanya kok. Jangan lupa kutip. Sip, dapat. Nah, kita coba nih. Dapat nggak nih semua datanya? Pakai aja $post lagi. Namanya. Sip ya. Kita refresh. Wawan. Hihihi. Edit. Wawan hihihi. Dapat ya? Dapat ya? Sip. Lanjut. Kalau misalnya udah dapet, lanjut aja kita ke query. Polanya sama aja, query. Kita MySQL. Hilang bah. $koneksi. Nah, ini nih. Deg-deg saya di sini nih. Bener kan nih? Gitu. Bener nggak? Aduh. Tinggal kita update si usernya. Update usernya. Nah, ini harus di set satu-satu fieldnya ya. Makanya itu gunanya kenapa kalian penting sekali memahami si fundamental MySQL nya gitu kan. Belum gua setting, belum gua panggil dulu namanya dari $post nama, maaf persenan $post nama, ID, umur, tunggu, ini umur. Sip, baru kita kan diambil nih berdasarkan post yang tadi nih, kita udah print r, kita taruh di variabel masing-masing, baru kita declare di sini nama, koma, kok umur sih, password cuy, itulah dia, udah tua guys, nama, password. Nah, where ID $ID seperti itu. Oke, ngerti kan sekarang apa gunanya ID? Kenapa saya hidden di edit data? Biar bisa diambil untuk kondisi data mana sih yang akan diupdate berdasarkan ID-nya gitu.
Seperti itu guys. Kenapa di hidden ya, kalau kita terang-terangan kita tampil jadi teks, ketahuan dong ini ID-nya siapa. ID-nya Wawan ini. Waduh, bisa dihack. Waduh, berbahaya ya. Bahaya sekali. Nah, query nih. Baru kita conditional ini lagi. Sama kayak proses add tadi. Nah, sama kan? Nanti kita query aja gitu ya. Kopas aja ya. Capek gila nih yang buat tutorial mageran. Waduh, ntar akan ada yang komen gitu kan. Ya apa-apa lah, tinggal minta maaf ya, gitu ya. Kembali ke show data sama aja. Oke, sip. Kalau gagal di ini, ganti aja di edit. Sip. Oke, lanjut. Balik lagi deh, balik lagi, kita ke show data, kita tambah data, kita edit, sorry, nandosan aja kita edit ya, nandosan aja, soalnya 778 nih, berhasil nggak nih? Aduh. Kita hitung mundur ya, 3, 2, 1. Tidak, kenapa? Waduh, kenapa? Waduh. Kok tidak bisa? Dolar naman, ID, update koneksi. Bentar ya. Bentar guys. Edit nih. Dong, proses edit, post, SQL query. Update, set, koma, jenis, koma, where. Kenapa ini? Why update user, set nama, set password. Kenapa ini guys? Kenapa tidak terupdate ya? Dollar ID, nama, password. Coba ya, nama aja dulu. Gitu guys. Where ID. Oke. Print R aja. Bener ini koneksi. Gitu. Ini yang bikin deg-degan saya nih kalau nggak berhasil nih. Tunggu ya. Jangan panik, don't panic at home. Tunggu. Kita mulai. Apa iya? Proses edit. Oke, undefined ID. Undefined ID online. Undefined ID.
Gini kah? Wait. Where? Wait. Kenapa? Kenapa? Hmm. Kok nggak bisa undefined ID? Where? Yap. Tunggu. Tunggu. Ini data. Astagfirullahaladzim. Salah guys. Astagfirullahaladzim. Pantas nggak ada ininya. Salah idenya harusnya dapat nama ya. Pantas. Astagfirullahaladzim. Ini hapus dulu. Kita ke proses edit. Pantas. Password gue nggak ini. Bentar ya. Untung aja. Thanks God. Kita ke password sama dengan $password where. Nah baru nih dapet nih ID $ID itu. Sip, dapet ini mah. Bisa dikoreksi, lanjut. Nah itu gunanya debug ya, ngecek dulu apa berhasil apa enggak kan. Gitu. Kita cek lagi, balik. Oke, kita hihihi. Nah, ya kita bisa ya. Semoga ya. Kita hitung 3, 2, 1. Sip, berhasil. Relas, mantap. Kan itu kan baru namanya doang bang. Passwordnya tambahin aja. Hihi lagi. Ya. Coba bang cek di DB-nya. Iya. Nih. Berubah ya. Berhasil ya. Mantap dong. Oke. Yang terakhir adalah kita apa nih PPT-nya? Kan kita tadi dibuat update data nih. Kita akan delete data. Caranya gimana bang? Tenang. Sama kita ke show data, kita kopas aja. Gitu kan. Mana nih? Taruh di bawah. Door. Nah, hapus data. Kalau hapus data lebih simpel gitu. Kalian tinggal ambil kayak get-nya gitu, langsung di MySQL query gitu. Gimana caranya bang? Tenang. Nah, hapus. Buat dulu filenya. New file. Hapus aku. Sip. Nah, jangan lupa includein dulu koneksinya. Kutip. Sip. Mantap. Nah, kita ambil. Bener nggak ya? Hapus data ID. Oke. Kita ambil dari ID. Oh, hilang. $ID. $_get ID. Seperti itu gitu. Udah dapat ID-nya nih. Baru kita query lagi. Query sama dengan MySQL query. Panggil koneksi. Koma. Nah, kita query nih di sini. Kita query delete ya. Delete from user where
delete from user where ID. Sip. Oke. Sepertinya berhasil ini kayaknya ya. Bentar. Saya takut salah juga. Bentar ya. Delete from. Oke, udah. Tinggal kita kopas aja. Mana hapus? Header, oke, show, gagal, hapus. Gitu, mantap kan? Mana browser? Refresh. Hapus ya. Nah, sekarang kita coba hapus Nandosan nih. Kalau nanti dia bisa berhasil, langsung otomatis hilang gitu kan. Kayak sulap ya. Bukan sulap, bukan sihir ya. Ajak teman-teman kalian ya. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Wush. Berhasil dong. Mantap kan? Oke. Tapi bang, di DB-nya gimana? Jangan-jangan ini manipulasi. Tenang. Kita refresh. Hilang guys. Hilang bagaikan. Ya, seperti itulah ya. Crowd sederhana ya. Mantap ya. Oke, paling segitu aja dulu konten kita kali ini ya. Kalau biar lancar diulang-ulang terus aja gitu. Biar kalian ngerti, oh maksudnya begini. Nah, mungkin ada beberapa yang miss yang saya lupa terangkan. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya. Atau tanya di DM Instagram Programmer Tersesat gitu. Atau tanya Bang Januari di Instagram aja ya. Bang ini gimana bang? Gitu. Oke, jangan lupa. Tapi sebentar. Eh, Terima kasih nih teman-teman udah mau nonton konten yang ya makan waktu lah ya, makan waktu pikiran ya. Tapi jangan sungkan untuk bertanya kalau kalian ada sesuatu yang membingungkan ya. Thank you udah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena itu berguna sekali untuk kemajuan konten ini ya. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya. Bye bye.